Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta saudara semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Bagaimana kabar saudara? Kami doakan saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Kamis 24 Juni 2021 dengan tema banyak atau sedikit, yang penting bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman, dan doa syafaat. Kita awali dengan menyanyi NKB 196, bait 1 dan kedua, Ku beroleh berkat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau selalu melindungi dan memelihara kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur saat ini boleh bersama-sama bersatu dalam persekutuan doa. Tuhan, siapkanlah kami semuanya dan layakkanlah kami saat kami memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan dan membangun iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi ayat nas renungan saat ini saya ambilkan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus,
Bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Apakah kita merasa orang kaya atau merasa orang miskin? Mungkin kita tidak sampai hati mengatakan, ya saya orang kaya. Tapi sebaliknya kita juga tidak tega mengatakan, saya orang miskin. Lalu kaya dan miskin itu patokannya apa? Apakah patokannya materi? Ada orang yang mau punya materi banyak. Rumahnya besar, lebih dari satu. Mobil-mobil mewah, tabungan sampai MM-an, dan sebagainya. Tapi orang ini masih selalu merasa kurang dan merasa tidak puas dengan apa yang ada. Apakah orang seperti ini patut disebut orang kaya? Sebaliknya ada orang yang sederhana. Rumah cuma satu dan biasa saja. Kendaraan nggak punya. Tabungan ya hanya beberapa ratus ribu saja. Tapi orang ini sungguh-sungguh bahagia. Merasa Tuhan selalu memberkatinya. Dan semua yang ada adalah berkat-berkat Tuhan. Apakah orang ini layak disebut orang miskin? Saudara sekalian, kaya dan miskin sebetulnya bukan soal materi yang banyak atau sedikit, tapi soal sikap kita terhadap materi. Orang bisa saja punya materi banyak, tapi selalu berkekurangan, sehingga tidak merasa bersyukur, karena selalu merasa kurang dan kurang. Ini sikap mental, bukan orang kaya. Tapi orang yang pas-pasan, katakanlah, bisa sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Hidupnya bahagia. Ini sikap mental orang kaya. Saudara sekalian, bacaan kita 2 Korintus 8 ayat 15 tadi mengajak kita semua untuk paling tidak dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh membangga-banggakan materi atau merasa bangga kalau materi banyak, sebaliknya merasa rendah diri kalau materinya nggak banyak. Karena materi tidak selalu membuat orang bahagia. Yang membuat orang bahagia bukan jumlah materinya, tapi sikap kita terhadap materi. Yaitu bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena materi yang banyak atau sedikit semuanya toh berasal dari Tuhan. Ya memang ada unsur manusia, unsur usaha manusia. Tetapi usaha dan jerih manusia tanpa berkat Tuhan juga sia-sia. Kita diberikan sakit saja kita sudah nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita sehat, bisa bekerja, inilah anugerah Tuhan. Dan semua kita bisa dicukupi kebutuhan kita, itu juga berkat-berkat Tuhan. Marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Lalu yang kedua, kita belajar berbagi berkat-berkat Tuhan kepada sesama. Berbagi berkat-berkat Tuhan bisa berupa materi, atau perhatian kita, atau waktu, dan sebagainya. Terutama materi, kalau kita bisa berbagi, mengapa tidak? Amsal 11 ayat 24 mengatakan hal yang sungguh mencengangkan mungkin. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Itu kata Amsal, melihat ada orang yang suka berbagi tetapi semakin bertambah kaya, tidak berkekurangan. Tetapi yang menghemat luar biasa, tidak semakin kaya namun sebaliknya selalu berkekurangan. Itulah realita dalam hidup kita, saudara sekalian. Tuhan adalah sumber berkat. Kalau Tuhan berkenan kita menikmati berkat Tuhan, bisa saja Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan kita menikmati berkat Tuhan, bisa juga dengan segala macam cara berkat tidak mampir dalam hidup kita. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Amin. Saudara, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini kita berfokus pada pandemi virus corona agar segera teratasi. Karena kita tahu pada minggu-minggu ini betapa yang sakit dan terpapar virus corona semakin banyak.
dan rumah sakit juga semakin penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan satukan hati kami semuanya untuk bersama berdoa. Kami berfokus mengenai pandemi virus corona agar segera diatasi dengan segala usaha yang dilakukan. Ya Tuhan, pada hari-hari ini, minggu-minggu ini yang terpapar dan sakit karena virus corona semakin meningkat luar biasa. Rumah-rumah sakit juga semakin penuh. Ada lonjakan yang begitu besar. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk tenaga kesehatan, untuk para perawat, para dokter dan relawan yang menangani mereka yang sakit ini. Tanpa mereka, maka kami tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi. Maka ya Tuhan juga berikanlah hikmat kepada pengelola rumah sakit agar mereka bisa mengelola pasien-pasien yang sakit dengan baik, dengan kapasitas tempat-tempat tidur yang ada. Yang berdoa untuk pemerintah yang dibantu dengan TNI dan Polri, juga di dalam membantu untuk mengatasi virus corona ini, untuk menegakkan masyarakat agar taat pada protokol kesehatan. Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka semua yang di lapangan, yang ikut memantau masyarakat ini. Tuhan berikan ketegasan sekaligus juga sifat yang baik, sehingga masyarakat semakin sadar betapa pentingnya semuanya harus menjaga atau mentaati protokol kesehatan. Kami berdoa semuanya kiranya boleh benar-benar mematuhi kebijakan protokol kesehatan itu, yaitu selalu memakai masker kalau keluar rumah, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan tolonglah agar semua sadar betul, tanpa ketaatan maka virus ini akan terus bisa semakin memampari masyarakat. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha vaksinasi yang sekarang juga semakin meningkat, untuk tidak hanya lansia tapi juga usia di atas 18 tahun. Biarlah vaksinasi ini boleh segera dilakukan dan merata. Dan dengan berkat Tuhan kiranya melalui vaksinasi ini, masyarakat Indonesia mempunyai kekebalan untuk mengatasi virus corona ini. Yang berdoa untuk dampak-dampak yang terjadi karena pembatasan dalam masyarakat, yaitu dampak pada bidang ekonomi. Ada banyak pekerjaan yang terhenti, PHK, ada banyak hal yang membuat orang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesabaran, ketabahan kepada semua pelaku usaha juga masyarakat. Dalam situasi yang sulit ini kiranya semuanya boleh saling bergandeng tangan, bahkan saling bahu-membahu, saling menolong. Bukan semakin meningkatkan egonya, ingin mencarikan kesempatan di tengah kesempitan ini. Kami bersyukur kalau masyarakat juga anggota jemaat boleh saling menolong, khususnya mereka terdampak pandemi ini ataupun yang sakit karena terpapar. Sehingga terasa sekali betapa hidup bersaudara satu dengan yang lain, kita membuat semuanya hidup terasa indah. Kami terus berdoa untuk penelitian, pengobatan dan vaksinasi virus corona ini Tuhan berkati. Sehingga dengan penemuan-penemuan yang baru, yang tepat, bisa menolong masyarakat tidak hanya Indonesia tapi dunia ini mengatasi pandemi virus corona ini. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti persekutuan doa ini, dan berkatilah kehidupan mereka semuanya. Lindungilah mereka dari yang si jahat. Berkatilah hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berduka, keluarga Bapak
Andreas Bintoro. Ya Tuhan berikan kekuatan penghiburan sejati kepada Bapak Andreas Bintoro dan kedua putra-putrinya, juga mantu dan cucunya dan keluarganya, yang diberikan kekuatan Tuhan. Karena Ibu Rika kembali kepada Tuhan. Saya percaya penghiburan sejati Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kiranya kami juga selalu membuka diri kami untuk bisa berbagi bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan, dan selamat berbagi berkat. Tuhan menyertai kita semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 196, bait yang ketiga, ku beroleh berkat.